illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai walaupun kelihatannya desek-desekan kayak gini, tapi ada hadis yang meriwayatkan di pangku malaikat. Amin. Makanya tolong ojo ngentut. Misalnya saya kasih permen, saking sayangnya sampeyan sama saya, boleh jadi permen satu itu dimut saulan orang teh. Ahlan wa sahlan wa marhaban Bu Dr. Hajah Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Untuk acara selanjutnya yaitu acara ini Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Zahid. Beli roti di tempat pengawal. Ayo ngaji bersama Kiai Anwar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Seluruh jamaah, terutama ketua dan seluruh pengurus Majelis Dzikir Ilham, juga Majelis Rawdatul Jannah yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan, mbak-mbak yang cantik-cantik, yang saya sayangi dan insya Allah menyayangi saya, yang saya kagumi dan insya Allah juga kangen sama saya, yang saya cintai dan insya Allah semuanya mencintai saya. Alhamdulillah, hari ini kita dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia, masjid, di bulan yang mulia Muharram, di dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Majelisnya majelis ilmu, majelis yang mulia. Tempatnya masjid, tempat yang mulia. Bulannya Muharram, bulan yang mulia. Insya Allah ini isyarat dan bertanda bahwa semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang mulia. Majelis ini majelis yang penuh rahmat, penuh cinta dan kasih sayang Allah. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum jamaah di dalam rumah, di antara rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, kemudian majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Mereka semua berzikir, berdoa, kemudian
dibacakan ayat-ayat Allah, dipelajari, dipahami, dikaji dengan niat ingin mengamalkan. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kepada mereka Allah menurunkan ketenangan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Maka kelihatan banget yang berkumpul di majelis ini adalah wajah-wajah bahagia. Karena berjumpa dengan Sang Idola. Pokok kalau udah ngumpul di majelis ilmu, di majelis zikir, yang namanya susah, gelisah, resah, galau, hilang semua. Amin. Oke, jangan gak ketoro nek utangnya akeh. Loh, ini janji Allah. Pasti bahagia. Memang hidup ini diperintah bahagia. Saya sering sampaikan bahagia itu hukumnya wajib. Susah itu dosa. La takhaf wa la tahzan. Susah itu dilarang. Maka saya cocok banget kalau ada lagunya anak-anak yang buat apa? Buat apa? Susah itu gunanya. Cocok banget di sini, senang, di sana, senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini, senang, di sana, senang, di mana-mana hatiku senang. Ya Allah, mimpi apa aku semalam berhadapan dengan orang-orang gila. Boyo diganti Allah, Allah, Allah. Ya jalan Allah, Allah, Allah. Ya kok ngene, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Mana? Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Di sini senang, di sini itu maksudnya di dunia, di sana di akhirat. Di dunia senang, di akhirat senang, di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyat humur rahmah, Allah akan mencurahkan kepada mereka orang-orang yang berada di majelis ilmu, majelis zikir, namanya rahmah, cinta dan kasih sayang. Yakin semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang dikasih sayangi Allah. Kalau kita sudah dicintai Allah, disayangi Allah, gak bakal keleleran. Karena Allah cinta, karena Allah sayang. Setiap doa kita pasti diijabah. Setiap permintaan kita pasti dipenuhi. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Allah cinta sama kita. Dongo sak dongo dituruti, jaluk sak jaluk dituruti. Mergo Allah seneng, maka kita harus berusaha merebut cintanya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba doa yang diijabah Allah, doa yang dikabulkan Allah, itu doanya orang senang apa doanya orang susah? Oh ya. Donga sing mandi dongane wong bunga, dudu dongane wong susah. Wong susah iku dongane ora mandi.
Makanya sampeyan lek susah, ojo kakean donga. Percuma. Tuh, doa yang mustajabah itu bukan doanya orang susah, tapi doanya orang bahagia. Ini Nabi yang menyatakan, ta'arrafillallah firraha, ya'rifka fisyidda. Kamu itu kalau lagi seneng bahagia, mepeto nang Allah, kenali Allah, dongo, iku mandi-mandine dongo, nek pas seneng, nek pas bahagia. Engkau sampeyan nek wayah susah, gak usah dongo, Gusti Allah wis ngerti. Ya sayang sampeyan itu kebalik. Biasanya gelem mepet yang Allah, mendekat ke Allah, gelem dongo nek tepak susah. Padahal dongane wong susah iku gak mandi. Sama nek wayah susah iku aja dongo. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar sing akeh, istighfar terus istighfar. Nanti kalau susahnya udah hilang, baru donga. Lah sampean kan ndak. Lek wayah seneng bahagia, mari gajian, duit akeh, bervisian karo gendakane. Pokoknya pas wayah seneng, gembira, bahagia, biasanya suka lupa sama Allah, gak mau nyebut asma Allah, gak mau zikir, gak mau doa. Nanti kalau udah susah, gak punya duit, gajian telat, utang numpuk, atau dikasih sakit, baru mau nyebut nama Allah. Ya Allah. Dongo kaya apa gak mandi? Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang mau menyebut nama Allah di waktu susah, maka dia hidupnya akan dibikin susah terus. Mulai kerosok. Makanya uripku kok susah terus. Kenapa? Karena sampean mau nyebut nama Allah hanya pada saat susah. Orang yang mau menyebut nama Allah hanya pada waktu susah saja, maka hidupnya dibikin susah terus sama Allah. Karena Allah itu suka disebut namanya. Iki Sumiati gelem nyebut jenengku kok pas susah toh. Moko aku pengen disebut terus karo Sumiati, supaya Sumiati nyebut namaku terus, ya tak bikin susah terus. Paham? Orang kalau mau berzikir, menyebut nama Allah di waktu senang, di waktu bahagia, ya hidupnya dibikin bahagia terus. Lah sebelah sana ini terus. Nah, biar saya nggak kelihatan ini. Orang itu kalau mau menyebut nama Allah di waktu senang, di waktu bahagia, maka hidupnya dibikin senang terus, dibikin bahagia terus, karena Allah suka disebut namanya. Sebaliknya, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah saja, maka hidupnya ya dibikin susah. Orang mau menyebut nama Allah ketika lagi sakit, maka dia ya dibikin sakit-sakitan terus, supaya rajin nyebut nama Allah. Dah, halo. Maka kita harus merebut cintanya Allah. Gimana supaya kita dicintai Allah? Kalau Allah sudah cinta sama kita, meskipun ibadah kita sedikit dinilai banyak. Soalnya Allah seneng. Walaupun ibadah kita remeh, dianggap spesial dan istimewa. Al-qalil minal mahbub katsirun. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari orang yang dicintai, itu akan menjadi spesial dan istimewa. Betul? Amin. Betul? Saya sering sampaikan, permen itu kan remeh, harganya murah. Wong 1000 dapat 4. Tapi kalau permen itu pemberian orang yang dicintai, maka permen itu akan menjadi spesial dan istimewa. Betul? Betul? Sampean misalnya saya kasih permen, saking sayangnya sampean sama saya, boleh jadi permen satu itu dimut saulan orang teh. Soalnya ini permen riwayat, permen merek Anwar Zahid.
Sak donya ndak ono permen koyo ngene iki. Kalau kita udah dicintai Allah, walaupun ibadah kita remeh, ndak berjanji, dianggap spesial dan istimewa oleh Allah. Ini penting. Soalnya kelihatannya ibadahmu kan ra berjanji. Sholat yo ndak tahu khusyuk, poso sunnah yo jarang-jarang, pengajian yo budal pilih-pilih sing ceramah sopo. Sedekah yang dipilih no koin. Walaupun begitu, kalau kita dicintai Allah, maka ibadah kita akan bernilai spesial dan istimewa. Amin. Yang ketiga, wahafathumul malaika. Orang yang berada di majelis ilmu, di majelis zikir, ini dikepung oleh para malaikat. Amin. Di majelis ini manusianya sama malaikatnya jauh lebih banyak malaikatnya. Amin. Loh iya, sampean nih walaupun kelihatannya desek-desekan kayak gini, tapi ada hadis yang meriwayatkan di pangku malaikat. Amin. Makanya tolong ojo ngentut. Allah punya malaikat yang dikasih tugas untuk keliling, namanya malaikat sayyarin. Malaikat yang tugasnya keliling. Ngapain? Ya nyari majelis-majelis ilmu, nyari tempat-tempat pengajian. Nanti kalau udah ada yang menemukan, wah ini di Masjid TST ada pengajian. Terus malaikat manggil-manggil temennya, halumuni, halumuni. Weh kalian semua malaikat sayyarin, kemari kalian semua ngumpul ke sini. Itu kalau malaikatnya dari Arab. Malaikat Ponorogo yo breneo, breneo. Malaikat Medion yo dang brene. Kalau malaikat Bojonegoro, come here, come here. Di sini ada majelis zikir, di sini ada majelis ilmu. Malaikat seneng, nanti malaikatnya laporan sama Allah. Ya Allah, ini ada kumpulan majelis pengajian, ada kumpulan majelis zikir. Allah tanya, di mana? Di Masjid TST. Yang ceramah siapa? Anwar Zahid. Jamaahnya banyak apa enggak? Banyak, sesek-sesekan sampai kelek budal. Terus mereka pengen apa malaikat? Kok pada ngumpul ngaji, dibelani sesek-sesekan, pengen surgamu ya Allah. Terus kayaknya ada yang ketakutan, itu kenapa malaikat? Ya kayaknya takut nerakamu ya Allah. Ya udah malaikat saksikan, semua yang hadir di Masjid TST itu tak bebaskan dari neraka, tak masukkan ke surga. Makanya berikutnya para jamaah mbak-mbak, oh ibunya juga ada. Udah, aku tuh sebenarnya mau manggil ibu sungkan, gak enak, takutnya yang tak panggil terus dianggap ketuaan. Padahal ya iya. Nah gini aja, majelis ini gimana toh? Majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi hari ini kita dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat yang ada di langit. Para malaikat, tuh saksikan hamba-hamba pilihanku. Aku sangat sayang sama mereka yang berdesak-desakan di Masjid TST. Di tengah kesibukan kerja, terlebih mereka adalah TKW. Di tengah kesibukannya, izin sama majikan, mereka itu TKW, tenaga kerja wanita. Mereka TKW, tukang ngosek WC. Pekerjaan mereka apa? TKW, tidak kenal waktu.
Tapi nasib mereka TKW. Tetep kere wae. Bener kan? Jadi TKW tenaga kerja wanita. Tugasnya TKW tukang gosek WC. Bekerjanya TKW tidak kenal waktu, tapi nasibnya TKW tetep kere wae. Salahmu. Ayo, utang bank mungkin bandani lanangan. Ada apa enggak? Orangnya datang. Tadi yang keplok-keplok tadi orangnya. Salahmu. Lewong utangmu wae urung lunas. Reko-reko golek lanang. Lanangan sing ireng-ireng. Aduh ya. Lono mbok bela-belani utang. Gajimu nggo nutup ora? Cukup kapokmu. Lha gak ngono ditransfer nang Korea. Goblok. Tapi hari ini mereka taubat wahai malaikat. Amin. Hari ini mereka taubat, mereka mau datang ke majelis ilmu, mereka mau datang ke masjid, mereka mau ikut berzikir, mereka ikut mengaji. Walaupun biasanya mereka tomboy. Jilbaban yuk pas pengajian tok. Ini wonge senden cagak. Asline kupingnya tindian, tapi ditutupi jilbab. Gak apa-apa malaikat, aku seneng sama dia karena dia mau ngaji. Apalagi nanti sedekah untuk anak-anak yatim. Malah biasanya sing loman-loman nih sing ngono kuwi. Sing ketoke brukut iki kadang-kadang medhit. Kadang-kadang. Jangan marah ya. Halo. Halo. Saksikan wahai malaikat, semua yang hadir di majelis itu dosa-dosanya aku ampuni. Maka majelis ini majelis yang penuh maghfirah, majelis yang penuh ampunan Allah. Allah berjanji, siapapun yang hadir di majelis ini kata Allah, akan aku ampuni dosa-dosanya sebelum dia meninggalkan tempat ngajinya. Bahkan sebelum dia beranjak dari tempat duduknya, semua dosa-dosanya aku ampuni. Soal paham atau tidak paham isi ceramahnya, itu urusan lain. Urusan kering. Paham ra paham ngajine urusan sing penting melu ngaji, dosane kabeh di ngapura Gusti Allah. Nanti ditanya sama temennya, Mbak dari mana? Pengajian. Dan ceramah siapa? Anda. Ngajinya apa? Walaupun seperti itu, dosa-dosanya diampuni Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan sholawat Jibril sama-sama. Ya Habibi ya Muhammad
Ya Musa Ya Habibi Ya Musa Khafiqaini Ya Mu'ayyad Ya Mu'ayyad Ya Imam Qiblatayni. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu Bapak berjamaah, beliau Bu Menteri ini Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Beliau sangat berpengalaman dalam menangani masalah-masalah ketenagakerjaan, terutama yang menyangkut jenengan TKW, tenaga kerja wanita, TKW, tukang gosok listrik, TKW kerjanya tidak kenal waktu, nasib TKW tetap tapi insya Allah nanti dirubah jadi BMI, Babu Made in Indonesia. Dan sekarang namanya Buruh Migran Indonesia. BMI. Nanti tak jelaskan di belakang. Jadi beliau subhanallah perhatiannya kepada BMI di berbagai negara luar biasa. Amin. Kemarin sudah menyapa BMI Saudi Arabia bersama saya di konjen Saudi yang di Jeddah. Hari ini di Hong Kong. Insya Allah nanti 2 sesi pagi ini sama sesi siang. Seperti ini ingon-ingon penjenengan Bu Menteri. Jadi manusia keleleran ini menengok. Jadi ini kurang lebih 1.500 jamaah. Nanti sesi siangnya kurang lebih juga sama karena memang kita tempatnya terbatas Ibu. Biasanya kalau yang di gedung sana itu ya sampai di Cewon itu sampai 3.000 4.000-an. Insya Allah nanti di kesempatan lain. Saya ada kerjasama dengan beliau nanti yang memberikan pembinaan kepada penjenengan, saya yang gandeni hatinya penjenengan. Habis dari Hong Kong ini mudah-mudahan nanti ada agenda kedua saya bersama dengan beliau. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya kalau Hong Kong dikuasai selesai. Dari sini insya Allah nanti September saya sama beliau ke Korea. Melu, ya nggak apa-apa, nanti tahu ganon dua pesawat. Terus tak ceblokno. Tuh, yang mohon doa mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan zahir batin dalam mengemban amanah, terutama di bidang ketenagakerjaan, biar lebih tertib memperjuangkan nasib panjenengan. Amin. Nanti kita beri waktu beliau untuk sambutan dan pengarahan. Sekaligus nanti mungkin ada beberapa saja jamaah, nggak usah banyak-banyak. Mungkin mau curhat atau mau apa kita beri kesempatan. Tapi singkat-singkat saja. Sekaligus nanti curhatnya langsung.
Boleh curhat ke Ibu Menteri atau boleh curhat ke saya. Pokoknya saya sama Ibu Menteri nanti yang akan kasih jawaban dan solusi. Jadi kita sarung tangguh kok jalur. Udah, sekarang kita lanjutkan dulu ngajinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena ini majlis yang mulia, kita semua dicintai Allah, maka mari kita optimalkan diri kita untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Jangan jadi orang yang pura-pura baik, apalagi sok-sokan baik, tapi harus benar-benar berusaha selalu lebih agar menjadi yang terbaik. Ayo diulang, harus jadi orang yang benar-benar jangan pura-pura, apalagi sok, tapi harus berusaha selalu lebih agar menjadi yang terbaik. Nah, kalau sudah begitu, jangan melayang karena pujian, jangan tumbang karena cacian.